Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa kembali di channel kami, Mas Rohmat Dashmail. Untuk kali ini saya tidak akan mereview tentang penggilingan, tapi kali ini saya akan mengupas lebih dalam penyebab tentang panbel itu sering lepas, terutama pada saat RPM tinggi. Kalau panbel itu lepas itu agak ngeri lah. Untuk itu seperti biasa jangan lupa subscribe, share, dan komen, dan akan kita kupas lebih dalam tentang panbel agar tidak lepas. Oke, langsung saja kita cari apa penyebabnya. Let's go check it out. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya tidak ada yang berbeda dengan panbel ini, masih biasa-biasa aja dan kondisinya juga masih bagus. Tapi kalau kita pahami secara detail dari panbel ini, ada sesuatu yang kurang pas lah kalau digunakan mungkin untuk RPM rendah. Poli dan panbel ini tentang penggilingan kecil ini masih layak pakai, cuman karena terkadang pelanggan itu banyak dan pecelnya yang digiling juga agak banyak, itu kan kita memerlukan RPM tinggi. Kalau RPM nya tinggi kan kita bisa menggunakan saringan depan yang ini tuh, nah ini agak besar-besar tapi hasilnya agak halus. Tetapi kalau untuk menghasilkan itu semua kan kita memerlukan RPM yang tinggi. Nah, dikarenakan menggunakan RPM tinggi, kalau sampai panbel atau poli yang ini itu bergetar ataupun goyang, itu pasti akan lepas. Nah, untuk itu kita teliti, kita periksa, mulai dari engine-nya dulu. Kalau di panbel atau poli engine sepertinya tidak ada masalah juga, kenceng, nggak goyang juga, enggak, sepinya masih juga terpasang cukup kuat. Karena untuk memasang ini biasanya kan RPM, waktu RPM maksimal, RPM tinggi itu perputaran yang sangat kencang itu agak berbahaya. Nah, itu untuk mensiasati RPM yang tinggi itu, kalau saya ya biasanya pada saat memasang poli ini, sepi ini, saya kasih lem steel. Nah, lem steel itu supaya agak kuat. Jadi kalau sudah poli ini udah mancep di asnya dan sepi ini masuk, itu positif udah kencang. Nah, jadi kalau poli ini udah terpasang dan sepi udah terpasang kencang, insya Allah kalau kita gunakan untuk menggerakkan panbel dalam kecepatan maksimal itu tidak akan bermasalah. Lebih-lebih kalau kita kasih lem steel di bagian sepi ini, itu akan lebih kencang lagi. Dan untuk melepasnya kita nggak usah bingung. Kalau lepasnya kan ada kunci segitiga atau kotrek, itu kita paskan di as, itu sepertinya akan mudah sih. Walaupun kita kencang seperti apa, kalau pakai kunci segitiga itu insya Allah juga akan lepas. Dan jangan lupa kalau menggunakan itu, sebelum menggunakan kita kasih oli di bagian dalam dari poli ini, ataupun poli yang atas ini, supaya lebih licin. Di panbel itu walaupun agak miring sedikit, dia tidak akan lepas. Nah, bagian ini kan kita kasih. Jadi gesekannya itu memperkecil gesekan, jadi tidak mudah untuk lepas. Nah, kalau kita lihat tadi dari atas sepertinya tidak kelihatan, tapi kalau kita lihat dari bawah, kita lihat aja dari posisi panbel aja, dari bawah ke atas, nah itu kelihatan banget kalau sudah miring. Nah, miring ini disebabkan dudukan bagian
bagian baut ini sudah mulai bergeser karena ya namanya getaran tinggi, lama-lama dipakai juga pasti akan bergeser. Nah, untuk itu pengecekan ini juga perlu kita cek secara berkala supaya poli-poli baut-baut ini bisa bekerja maksimal. Di saat kita gunakan tidak ada kendala. Nah, sepertinya kita harus lepas baut-baut ini untuk membenahi ataupun kita geser supaya panbel ini tetap kencang, dan jika digunakan dalam rotasi tinggi engine-nya itu panbel tidak akan lepas. Oke, kita lanjutkan dan tetap ikuti dan jangan skip supaya kita paham. Let's go check it out. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini yang perlu kita persiapkan pertama adalah bor untuk membuat lubang ataupun nanti menggeser. Kemudian ada kunci. Nah, kunci kalau bisa yang satu set seperti ini supaya mudah kita memilihnya. Sepertinya kalau yang ini adalah kunci yang mata 12 ya. Nah, mata 12 sekarang kita persiapkan. Langsung saja kita lepas satu persatu bautnya. Nah, nanti kita bor kenceng juga. Wah. Lepas. Lepas saja, yang penting bisa lepas agar tidak merusak berat. Oke, tetap ikuti terus dan pantau untuk prosesnya lebih lanjut. Nah, kita lepas dulu. Kita lepas panggilnya. Dan kita taruh bawah dulu panggilannya pecel gitu. Nah, kemudian kita lihat mana yang bergeser. Nah, kalau kita lihat sekilas sih nampak nggak ada yang rusak, tapi kalau kita lihat dari dudukan awalnya nih, ini dia udah mulai geser. Seharusnya di sini dia bergeser sini. Nah, ini juga ya udah mulai bergeser karena rotasi gerakan tadi getarannya, jadi bergeser. Untuk itu kita akan bor yang ini agak menggeser ke dalam, nah, supaya lebih kenceng, jadi panbelnya bisa lurus. Oke, langsung saja kita bor pakai bor listrik ya. Keras juga ya. Itu tetap harus kita geser, kalau nggak geser ya panbelnya akan goyang-goyang dan mudah lepas. Alhamdulillah akhirnya selesai juga, dan kita lihat sekarang panbelnya dari atas sudah mulai lurus antara poli di engine dan poli yang di penggilingan pecel. Untuk itu kita akan coba nyalakan engine-nya untuk memastikan bahwa gilingan kita sudah siap beroperasi tanpa kendala lagi. Oke, langsung saja kita nyalakan engine-nya.
Alhamdulillah semuanya sudah berfungsi dengan baik. Kita coba tadi menggunakan kecepatan maksimal, juga goyangnya sudah tidak terlalu goyang. Intinya yang penting panbelnya tidak terlepas. Oke, sekian kali ini untuk episode tentang perbaikan panbel dan puli, yaitu tentang penggeseran. Semoga bermanfaat untuk menjadi referensi usaha Anda. Ketika Anda membuka usaha, Anda tidak perlu repot-repot lagi belajar ke sana kemari, cukup menyimak Mas Rohmat Daismail. Sekian, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat sukses selalu untuk Anda.